Good morning Maranatha, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca renungan tentang Allah memulai dengan panggilan. Allah memulai dengan panggilan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 8. Kita akan sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran." Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pagi yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Dan sebentar kami mau sama-sama membaca renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin acara ini, firman ini dari awal sampai akhir, sehingga kami sama-sama mengerti apa yang firman Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dan kiranya kami dapat mengaplikasikannya, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, menebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 8, kita akan baca renungannya sebagai berikut. Seorang pemuda merasa hidupnya terlalu rusak dan tak berguna karena dia pernah hidup dalam pergaulan bebas dan tidak pernah membaca Alkitab. Namun suatu malam saat hatinya kosong dan putus asa, dia melihat khotbah di media sosial. Tuhan merawat hidupnya. Dia mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya mulai aktif melayani menjadi penginjil. Dalam bacaan hari ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 8, Stefanus memulai pembelaannya dengan mengingatkan asal-usul bapa leluhur bangsa Israel. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepada Abraham di tanah Mesopotamia. Ini merupakan pernyataan penting. Sebab Mesopotamia bukanlah tanah perjanjian, melainkan wilayah kafir yang jauh dari pusat ibadah bangsa Israel. Namun justru di tempat yang tidak dianggap suci itulah Allah menyatakan dirinya dan memulai karya penyelamatannya. Hal ini penting karena Stefanus sedang dituduh menghujat bait Allah. Dia menegaskan bahwa hubungan Allah dengan umatnya tidak pernah bergantung pada tempat fisik, melainkan pada panggilan Allah dan respon iman manusia. Dalam kehidupan saat ini, Allah tidak menunggu kita di tempat yang suci atau dalam keadaan rohani yang sempurna. Allah tidak dibatasi dengan dinding gereja, melainkan Allah yang hidup dan aktif memanggil manusia untuk membuka hati. Panggilan Allah bisa datang saat kita bekerja, saat kita studi, dan dalam pergumulan hidup. Panggilannya mengajak kita untuk menikmati karya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita refleksikan apa yang sudah kita baca. Refleksi hari ini adalah iman kita bukan sekedar warisan, tetapi respon pribadi terhadap panggilan Allah yang kudus. Pertanyaan pendalaman untuk apa yang sudah kita baca dan renungkan adalah, sudahkah kita mengenali panggilan Allah dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca renungan-Mu dan kiranya kami bisa mengerti apa yang menjadi panggilan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berbicara melalui Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami mengerti panggilannya dan kami bisa melakukan panggilan itu dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita akhiri renungan hari ini, mari kita sama-sama baca visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Selanjutnya kita baca, mari kita sama-sama baca misi dari UK Maranatha. Misi UK Maranatha, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akhiri renungan hari ini. Salam integrity, care, excellence.